Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 15 dari bulan Agustus Masehi 2020 kalau Hijriah. Iya, bulannya sudah kecil, sudah bulan sabit ya. Jadi kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Pada bulan Muharram itu ada peristiwa yang sangat terkenal, yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin, yaitu hijrah Nabi SAW. Dan itu menjadi penanda yang luar biasa, menjadi awal kebangkitan Islam, kebangkitan kaum muslimin setelah 13 tahun lamanya dakwah, kehidupan dan keimanan kaum muslimin berada dalam tekanan kekuatan Quraisy ketika itu. Kemudian Allah perkenankan untuk hijrah, perintah turun pada nabinya untuk berhijrah, tapi tidak serta-merta hijrah, tapi ada usaha-usaha, ada upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW mengkondisikan tempat hijrah, Ajar muslimin rahimakumullah, saya merasa tertarik untuk mengulang materi ini. Pasti ada hal-hal yang terlewat, saya dikaitkan dengan kondisi kekinian. Jadi kalau sejarah itu memang bagusnya itu diulang, tapi dikaitkan dengan kondisi kekinian, kita ambil hikmahnya apa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita tahu masyaallah muslimin rahimakumullah, sebelum hijrah Nabi SAW, Nabi SAW ini telah meminta kesediaan sumpah setia orang-orang Madinah. Artinya Nabi SAW sebelum hijrah itu telah mengetahui secara persis bagaimana kondisi masyarakat dan bagaimana kesiapan mereka menerima dan melindungi Nabi SAW. Itu persisnya itu setahun sebelumnya, yaitu pada saat terjadi Bai'at Aqabah 1 dan Bai'at Aqabah 2. Bai'at Aqabah yang diikuti oleh beberapa orang Ansor waktu haji, kemudian setelahnya lagi Bai'at Aqabah yang kedua, jadi sekitar 2 tahun lah, setahun yang lalu kemudian setahun berikutnya, dan itu diikuti lebih banyak lagi, ada 70-an kurang lebih orang-orang Ansor yang hadir di Arafah. Kemudian mereka menyatakan diri untuk siap menerima Nabi SAW. Dan di situ masyaallah muslimin Nabi SAW sudah mengetahui persis keadaan kondisi kota Madinah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita tahu, kita petakan kota Madinah itu berapa persenkah jumlah kaum muslimin dibandingkan keseluruhan warga Madinah yang campur-campur itu. Ada Yahudi, ada musyrik dan sebagainya. Yang paling cuma 20%. Artinya tidak semua orang Madinah itu masuk Islam. Tapi kenapa kok Nabi SAW sudah begitu yakin, kalau bahasa kita, kok sudah merasa safe, aman untuk pindah ke sana? Apakah pendukungnya sudah cukup kuat?
padahal cuma 20% atau mungkin kurang dari itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini kita perlu membaca kondisi masyarakat. Ternyata masyarakat itu tidak harus semuanya masuk Islam ketika itu ya. Tapi bagaimana Nabi SAW bisa mengambil hati dan meyakinkan keluarga Madinah itu bahwa bahwa beliau adalah orang yang tepat untuk diangkat menjadi pemimpin. Ya. Jadi kalau kita bahasa politik hari ini itu, Anda tidak harus berasal dari golongan kami, tapi Anda mewakili kami begitu. Anda ini cocok, layak untuk kami jadikan pemimpin. Dan Nabi SAW profil beliau ini, kalau kita bahasakan dengan kekinian juga, kampanye lah mungkin begitu, itu sudah disampaikan ya oleh beberapa duta, jadi antaranya Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang lain, terutama Mus'ab bin Umair. Jadi beliaulah orang yang pertama kali awal-awal diutus oleh Nabi SAW untuk menyampaikan tentang Islam, dakwah Islam, kemudian menceritakan lebih banyak tentang Nabi SAW. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang Yahudi? Apakah mereka tidak menghalang-halangi? Awalnya tidak. Awal-awalnya tidak menghalangi. Mereka welcome saja. Kalau memang cerita tentang Rasulullah itu adalah kitab Taurat, ya. Dan orang Yahudi itu sering menakut-nakuti ya, orang Madinah yang mereka sebut dengan Ummiyun itu, bahwa Nabi itu akan lahir dari kalangan Yahudi. Ya, nanti kalau hadir mereka akan dibela oleh Nabi itu. Dan sedangkan kalian Ummiyun, jadi ejekan itu sebetulnya. Jadi orang-orang Madinah, orang-orang musyrik gitu, yang masih musyrik, yang masih nyembah berhala dan sebagainya selain Yahudi itu dipanggilnya Ummiyun. Ummi maknanya itu adalah mereka tidak punya kitab, tidak punya nabi, tidak punya rasul. Ya. Ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih jelek lagi, makanya mereka dianggap kelas rendahan. Ya. Yahudi selalu menganggap diri mereka sebagai kelas superior, sedangkan selain mereka disebut dengan rendahan, ummiyun. Kenapa? Mereka punya nabi, ya, banyak nabi diturunkan kepada mereka. Mereka punya kitab Taurat. Meskipun kitab Taurat yang ada pada mereka sudah dilakukan keasliannya. Itulah orang-orang Yahudi ketika itu. Sebetulnya mereka welcome dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyampe di gerbang Madinah, kelihatan bersama Abu Bakar dari kejauhan itu yang pertama kali justru orang Yahudi. Orang Yahudi yang lihat. Jadi orang-orang Madinah itu sudah mencari-cari kabar tentang kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kalau memang berangkatnya malam ini, hari ini, itu kira-kira hari ini sudah nyampe. Dan itu mereka saling desas-desus itu sudah. Kapan? Coba dilihat. Kemudian orang Yahudi, salah seorang orang Yahudi, ya, melihat ada dua orang berjalan di kejauhan, ya, kemudian yakin kalau itu Muhammad dan Abu Bakar, lalu dia berteriak, ya, wahai orang Arab, wahai warga Madinah, yang kalian tunggu sudah tiba, itu Muhammad. Ya, awalnya begitu orang Yahudi. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi Nabi SAW bisa mengambil hati dan meyakinkan orang Madinah. Padahal jumlah kaum muslimin ketika itu hanya sekitar 20% dibandingkan keseluruhan warga Madinah yang waktu itu masih ada Yahudi dan ada yang belum masuk Islam. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah menariknya adalah ketika Nabi SAW sudah hadir di Madinah. Ya. Singkat cerita saya hanya mengulang bagian-bagian pentingnya saja. Adalah Nabi SAW ada strategi, setidaknya ada 3 strategi yang Nabi terapkan. Yang pertama adalah membangun fondasi keimanan, fondasi pendidikan tarbiyah, ya, yaitu dengan membangun masjid. Jadi Nabi SAW mungkin jadi fokus pemimpin ya Pak ya.
Sekelas Nabi saja yang dipikirkan pertama itu adalah bagaimana membangun keimanan, membangun asas-asas pendidikan di atas ruh keimanan itu. Masjid dulu. Nabi SAW bangun masjid, bukan rumahnya dulu. Tahu gak berapa bulan Nabi SAW nggak punya rumah itu? 7 bulan lebih, ya. Kurang lebih 7 bulan. Dan itu Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi selama berada di Madinah, yang dulu punya rumah itu Nabi SAW, ya, di apa namanya? Ya ditampung, ya ditampung. Tinggal bersama sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baru setelah itu, setelah masjid dibangun, kemudian rumah beliau juga selesai dibangun. Itu kurang lebih 7 bulanan. 7 bulan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama membangun masjid, ya. Masjid adalah perkara yang penting dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dibangun. Bukan istana, enggak ada istana, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun istana, tapi masjid. Masjid yang sederhana tapi kurikulum yang diterapkan, materi yang disampaikan adalah kurikulum dan materi langit, ya, berbobot. Makanya lihat para sahabat itu luar biasa, generasi yang kokoh, kan? Khairu ummah, kan gitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Padahal universitasnya kalau dilihat, ya, masih bagus universitas kita, gitu. Tapi itulah Nabi SAW, luar biasa. Dan ini menjadi inspirasi yang penting bagi kita masyarakat muslimin rahimahumullah, bahwa masjid itu adalah tempat yang efektif, sarana untuk mendidik jiwa generasi, ya, menjadi orang-orang yang kokoh. Dan saya yakin itu, yakin jadi orang itu kalau dibina di masjid, ditempa di masjid, ya, tentunya dengan kurikulum yang lengkap, ya, akidahnya, ya, semuanya, ilmunya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya insyaallah tidak akan kalah dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua setelah bangun masjid itu apa? Ta'akhaq, mempersaudarakan antara kaum muslimin Ansar dan Muhajirin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini tidak pernah ada, Pak, dalam untayan sejarah kehidupan manusia itu yang seperti ini. Ya. Dan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan dua golongan yang tentunya bukan tanpa masalah, Pak, sebetulnya, Pak. Ada gengsi tentunya, Pak, tapi luar biasa. Madinah menunjukkan kedermawanan yang luar biasa, ya, ketika hadir orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang mereka jelas mereka lebih susah sebetulnya, lebih berat ujiannya karena harus meninggalkan tanah air, meninggalkan semuanya, keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan apapun yang mereka miliki di Mekah itu, kemudian atas cintanya, di atas segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, cinta Allah dan Rasulnya, turun perintah hijrah, mereka tinggalkan itu. Mereka tinggalkan semuanya. Ya. Bahkan ada beberapa orang yang tidak sempat ikut, gitu ya. Tidak ikut, dan mereka orang-orang yang tinggal di Mekah itu kondisinya tidak lebih baik, Pak. Ya. Mereka betul-betul ditekan oleh Quraisy itu. Karena namanya hijrah. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab-bab awal itu, bab niat itu kan ada, sama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi juga dijelaskan tentang faman kanat hijratuhu ila Allah Rasulih fa hijratuhu ila Allah Rasulih, berkaitan dengan niat, ya. Tapi para ulama menjelaskan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena itu perkara yang besar banget, luar biasa besar. Jadi peristiwa besar setelah 13 tahun dakwah Nabi itu adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, hijrah fisik, ya, hijrah fisik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah yang beliau dibesarkan di sana. Beliau cintai, situ ada Ka'bah, ada Baitullah Al-Haram. Kemudian di situ banyak hal-hal yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat rindu, dan itu terbukti, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke 7-8 masalah, ya, itu sudah kangen dengan kota Mekah. Kalau lebih 7 tahun atau 8 tahun kurang lebih, ya.
Nabi SAW meninggalkan Mekah itu sudah ada rasa rindu, kangen banget. Sampai ke bawah mimpi, Pak. Bukan lagi ke bawah mimpi, betul-betul mimpi yang nyata ya. Mimpi yang itu menunjukkan wahyu beritahu apa? Mimpi beliau itu motong rambutnya, tahallul, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Intinya begitu. Lalu diceritakan kepada para sahabat. Iya kok betulan, para sahabat itu pada kangen semua. Rindu banget dengan kota Mekah. Dah 7-8 tahun mereka meninggalkan Mekah dan mereka ingin tawaf, ingin melaksanakan ibadah umroh. Sama seperti ini bulan-bulan, kalau nggak salah waktu itu bulan masuk bulan Zulqa'dah, habis Syawal ya, pertengahan Zulqa'dah kurang lebih Nabi mimpi. Dan mimpi diceritakan kepada para sahabat gembira semuanya. Dan itu menunjukkan Nabi ingin balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu nanti awal Fathu Mekah. Itu terjadi pada saat perjanjian Hudaybiyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada tema persaudaraan ya. Mempersaudarakan, ukhuwah di antara kaum muslimin. Makanya kalau kita bicara ukhuwah, fa'allafa baina qulubikum. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Mungkin saya perlu garis bawahi yang fa'allafa baina qulubikum. Tapi ada penting juga baca dari awal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Di situ ada larangan berpecah belah, Pak. Bukan wala takhtalifu. Ya. Janganlah kalian itu ikhtilaf. Karena makna antara tafarraqu dan takhtalifu itu beda. Ya. Ini hebatnya bahasa Arab ya. Sebenarnya kita bisa tangkap itu kalau menguasai bahasa Arab betul-betul paham maknanya. Tafarraqu itu berpecah belah. Ya. Berpecah belah berarti sudah keluar dari relnya, itu pecah belah. Sudah keluar dari pakannya, sudah pecah belah. Tapi kalau berbeda, nah ini baju kita beda nih, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi sama-sama dengarkan pengajian, nah ini sebenarnya masih bersatu seperti ini. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kemudian Allah setelah melarang kita, perintah untuk berpegang teguh pada Al-Quran, ya. Kemudian larangan untuk berpecah belah, artinya jangan menyelisih Quran. Jangan menyelisih Rasulullah. Jangan keluar dari akidah Islamiyah. Jangan keluar dari keimanan, rukun iman, rukun Islam itu. Kemudian jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat Allah atas kalian. Idz kuntum a'daan. Allah Subhanahu wa taala boleh mundat-mundat, enggak apa-apa. Allah mundat. Jangan kalian lupakan nikmat Allah ketika kalian dulu itu berpecah belah, berperang, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian itu bersaudara, bahkan persaudaraannya luar biasa. Gambaran persaudaraannya hebat, luar biasa. Ya. Kalau sama tamu saja kita disuruh menghormati tamu, Pak, ini saudara. Ya. Gimana sih haknya tamu itu? Kalau tamu kan 3 hari, Pak ya. Itu dikasih jamuan yang spesial semampu yang kita mampu, Pak. Ya. Bisa nyembelih 1 ekor kambing, silakan. 1 ekor sapi silakan kalau mampu. Ya. Itu baru tamu. Ya, ini saudara ini. Makanya Ansar itu menunjukkan luar biasa bagaimana persaudaraan mereka kepada Muhajirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah yu'allifu itu artinya kalau diterjemahkan itu menyusun. Ya, menyusun. Bapak tahu kan bangunan. Ada bata, ada semen, ada pasir, ada air. Ya, kalau orang nyusun itu barangnya beda-beda. Ya, enggak bata semua, beda-beda. Itu orang nyusun ya. Orang nyusun itu beda-beda ya. Meramu ya. Jadi satu yang beda kemudian diramu, disusun jadi pas, jadi bagus, komposisinya tepat, kemudian strukturnya kuat. Itu namanya Allah yu'alif.
Makanya orang menyusun kitab itu disebut dengan muallif, ya. Orang nulis kitab al-muallif gitu ya. Kenapa? Dia meramu dari sekian banyak sumber, dari sekian banyak materi, kemudian dia ramu jadi sebuah buku yang bermanfaat. Fa'alafa baina qulubikum fasbantum bi ni'matihi ikhwana. Nah, kemudian masyaallah muslimin rahmatullah, dari dari cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun sebuah masyarakat, ini cara pembangunan masyarakat ya. Bahwa kita harus paham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat itu bukan dari segi ekonominya dulu, tidak ada, tapi dari segi keimanannya, tarbiyahnya, kemudian ukhuwah di antara mereka. Ya. Jadi mensolidkan internal kaum muslimin. Ya. Ini lebih penting karena ini adalah syarat mutlak sebuah masyarakat yang baik, masyarakat yang kedepannya akan menghadapi berbagai ujian. Itu internalnya harus kuat. Jadi sulit kiranya kita akan bicara menghadapi rongrongan dari luar, tapi internal kita tidak solid, tidak ada ukhuwah. Makanya saya akan berbicara tentang ukhuwah. Ukhuwah itu kan maknanya adalah saudara, ya. Akhun. Jadi saudara, orang lain sebagaimana layaknya saudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ukurannya memperlakukan saudara itu adalah memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita, gitu. Nah ini Ansor ini luar biasa sampai dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi sampai mereka sendiri itu kesusahan, tapi mereka masih mengutamakan orang lain. Padahal dirinya itu butuh banget, gitu. Tapi masih mengutamakan orang lain. Nah ini gambaran ukhuwah yang diramu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa. Ya, makanya masyarakat muslim kalau kita mengharapkan sebuah generasi yang kokoh dan tangguh itu, maka materi di antara kurikulum materi yang disampaikan tentang ukhuwah wajib itu. Karena itu ukhuwah ini bukan lagi perkara tersier, bukan lagi perkara sekunder, ya, tapi primer. Karena perintahnya jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita kalau bicara realita di masyarakat mungkin hari ini ya, Ustaz, beda-beda orang mas Ustaz, beda-beda ini lah. Di situ lah tetap ditegakkan ukhuwah. Kan cuma beda ormas, ya. Cuma beda harokat. Kenapa tidak bisa berukhuwah? Dulu para sahabat saja sering berbeda pendapat dalam banyak hal, tapi mereka tetap berukhuwah. Ya, berukhuwah. Bahkan musuh-musuh Islam sulit mencari cara untuk memecah belah kaum muslimin itu. Ya. Kenapa? Hatinya sudah ta'alluf, ya. Mereka sudah menyatu satu dengan yang lain dan seterusnya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kembali kepada hijrah Nabi. Kemudian yang ketiga, satu, membangun masjid. Saya ringkas saja. Sebagai awal membangun masyarakat, pembinaan, pendidikan, ya, ibadah. Jadi Nabi SAW langsung menjadi rektornya ketika itu, jadi muallimnya. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan. Dua hal sudah dibentuk oleh Nabi SAW, persaudaraan di antara kaum muslimin, ukhuwah. Kemudian yang ketiga nih Pak, Nabi SAW melihat sisi eksternal, ancaman yang ada di luar, yaitu orang-orang Yahudi. Menarik saya sampaikan tentang orang Yahudi ini. Bukan berarti Nabi tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang orang Yahudi, ya. Yahudi sudah berkali-kali disampaikan oleh Al-Quran juga, ya. Mungkin juga bisa jadi adalah orang Yahudi. Berita tentang Yahudi itu sudah sering dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pengalaman Nabi secara langsung bertemu, bertatapan dengan orang Yahudi dan sebagainya, dan tahu tentang karakter mereka, itu belum pernah secara langsung, ya, secara langsung. Kalau di Mekah relatif ya seperti itu.
homogen, masyarakatnya sama semua, musyrik gitu ya. Cuma beberapa yang beragama Hanif dan itu sedikit. Nah ini orang Yahudi, Nabi SAW tahu bahwa ancaman yang sangat dekat dengan Madinah, dengan kondisi masyarakat di awal yang rentan itu adalah ancaman Yahudi. Bapak tahu betapa kuatnya Yahudi itu ya. Secara ekonomi tahu. Pasar Madinah itu yang menguasai Yahudi, Pak. Ya. Orang Madinah cerita gini. Orang Madinah itu dari dulu suka perang. Ada dua kelompok besar, Aus dan Khazraj. Padahal ini satu, Pak. Moyangnya kodok satu. Aus dan Khazraj. Kok bisa Aus dan Khazraj itu sampai berperang puluhan tahun, ratusan tahun bahkan ada yang mengatakan begitu. Karena ada pihak ketiga yang ngomong-ngomong, yang memprovokasi, ya Pak, Yahudi. Yahudi itu selalu mengambil keuntungan dari perselisihan pertikaian dua kelompok besar di Madinah ini, Aus dan Khazraj. Tapi ketika Nabi SAW hadir di Madinah, kelompok Aus dan Khazraj ini didamaikan, ya. Ini Pak, ini cerita tentang Yahudi. Yang kedua, mereka Yahudi ini menguasai ekonomi yang ada di Madinah, Pak. Lahan mana yang tidak dikuasai Madinah? Yang tidak dikuasai Yahudi. Lahan mana di Madinah yang tidak dikuasai Yahudi? Hampir semua dikuasai oleh Yahudi. Kok bisa? Iya. Ketika Aus dan Khazraj ini bertikai, berperang, mereka butuh banyak biaya. Mereka butuh uang dan Yahudilah bankirnya. Yahudilah yang jadi bankirnya, penyedia dananya. Jadi persis seperti hari ini, ya, persis seperti sejarah Eropa. Ya. Jadi Yahudi itu tidak menyediakan uang, ya. Mereka bertepuk tangan atas pertikaian Aus dan Khazraj itu. Kemudian ketika salah satu dari Aus, mungkin hari ini yang menang Aus, ya, Khazraj yang kalah. Khazraj datang ke Yahudi. Tolong dong kami dipinjemin uang ini, kita kalah perang. Oke, siap. Jaminannya apa? Itu sawah yang di Asri Kanton, ya, rumah yang di Permata Jingga. Jadi gitu, Pak. Jadi banyak sawah-sawah milik orang Madinah itu yang jatuh ke tangan Yahudi, dan itu kan diikat dengan sistem ribawi. Jadi bayarnya berlipat-lipat itu. Akhirnya banyak yang nggak bisa bayar. Nah ini gambaran kuatnya Yahudi di zaman Nabi SAW hijrah ke Madinah. Awal-awal begitu. Dan itu ya sudah Nabi SAW dengar. Kemudian yang lain, karakter tulas licik orang Yahudi, ya. Dan ini Nabi SAW ketemu langsung waktu itu. Nabi SAW didatangi seorang seorang pemuka Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam menceritakan tentang bagaimana karakter orang Yahudi secara umum. Setelah menceritakan itu, Abdullah bin Salam setelah itu Nabi SAW ini adalah orang Yahudi datang. Abdullah bin Salam ngumpet di belakang, ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi ini. Abdullah bin Salam di belakang pintu begitu. Bagaimana pendapat Anda tentang Abdullah bin Salam? Jadi Nabi ingin ngetes orang Yahudi ini. Karena Abdullah bin Salam seorang ulama di kalangan orang Yahudi. Lalu orang yang mengatakan Abdullah bin Salam itu orang yang baik, orang yang alim, dipuji setinggi langit. Kemudian Nabi bertanya, kalau misalkan Abdullah bin Salam masuk Islam, bagaimana pendapat Anda? Berarti dia orang yang paling jelek di kalangan, orang yang paling buruk. Ya pokoknya terbalik. Baru setelah itu Abdullah bin Salam mungkin gergetan, ya. Dari balik itu keluar nih. Ini saya nyatakan diri masuk Islam. Iya, berarti kamu orang yang paling jelek. Jadi dilihat langsung oleh Nabi SAW bagaimana orang Yahudi itu begitu karakternya, ya. Jadi ketika ada kebenaran yang sebetulnya sudah mungkin nyata di hadapan mereka, itu mereka langsung bisa berubah, ya, 360 derajat. Masyaallah muslimin rahmatullah gitu. Jadi apa yang dilakukan Nabi SAW sekaligus menjadi pemungkas, sebetulnya saya ingin menjelaskan lebih banyak, ya, tentang hijrah ini.
Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengikat perjanjian dengan mereka. Nabi SAW melakukan perjanjian damai dengan kelompok-kelompok Yahudi. Ada 3 kelompok besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Satu kali balik ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. 3 kelompok besar Yahudi ya, di Madinah, dan yang menguasai cukup banyak itu ya diantaranya Bani Quraidah ini. Jadi intinya banyak kan, itu aset-aset Madinah itu yang jatuh ke tangan Yahudi. Dan Nabi SAW melihat perjanjian yang dikenal dengan piagam Madinah. Yang intinya diantaranya adalah bahwa orang Yahudi itu siap membela jika Madinah diserang, jika kaum muslimin diserang, begitu juga kaum muslimin sama akan membela sama lain, ya, bagi semua pihak yang terikat perjanjian, sebagaimana membela milik mereka sendiri dan seterusnya. Jadi banyak sekali poin-poinnya di situ. Yang intinya Nabi SAW meletakkan dasar ya, persamaan, egaliter. Kita bicara egaliter, Nabi sudah menerapkan itu. Dan Nabi SAW langsung di situ dalam perjanjian itu, poin itu menyebutkan bahwa pemimpin Madinah, bahwa jika ada terjadi sengketa, maka Rasulullah hakimnya, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Apakah ini tidak memberatkan? Ternyata orang Yahudi setuju. Kenapa? Huwa al-amin, Muhammad itu al-amin, orang yang jujur, yang lurus, dan itu diakui. Jadi mereka siap kembali kepada hukum kitabullah dan Rasulullah SAW jika terjadi sengketa dan ada masalah. Baru terjadi masalah itu nanti, ya. Baru terjadi masalah itu ketika ada perang Badar, ya. Itu pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh Bani Qainuqa. Itu udah mulai itu. Jadi Yahudi mulai bikin intrik nanti kalau sudah terjadi perang Badar. Dan masyarakat muslimin rahimahumullah, kembali kepada hijrah tadi, Nabi SAW melakukan perjanjian dengan pihak Yahudi tiada lain untuk mengamankan posisi kekuatan kaum muslimin, atau setidaknya mengkondisikan agar jangan sampai ancaman ya terdekat yaitu Yahudi ini merongrong soliditas dari kaum muslimin yang sudah dibina oleh Nabi SAW. Bayangkan cuma persentasenya sangat kecil ketika itu, sekitar 20% dari warga Madinah itu orang-orang Muslim, orang-orang Ansor yang mereka menyambut kedatangan Nabi SAW. Tapi secara umum, ya, Nabi SAW mendapatkan tempat di hati orang-orang Madinah secara umum. Kemudian masyarakat muslimin rahimahumullah, sebagai pelajaran penting dari hijrah ini, bahwa hijrah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah upaya untuk merubah. Kalau hari ini kita sudah dalam kondisi aman, maka hijrahnya menjadi hijrah maknawiyah, ya. Ulama mengatakan hijrah secara maknawiyah, yaitu merubah diri dari yang kurang baik menjadi baik, ya, gitu. Tapi kalau hijrah makani, hijrah secara tempat, la hijrata ba'dal fathi, ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, karena memang tidak ada aktivitas hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Kenapa? Makkah sudah ditaklukkan, ya. Makkah sudah ditundukkan, Makkah sudah menjadi Darul Islam, ya. Kalau hari ini sangat mungkin dua-duanya masih terjadi. Bagi negeri-negeri yang aman, mungkin makna hijrahnya ditingkatkan lebih kepada ketaatan kepada Allah, meningkatkan diri, kualitas diri, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi negeri-negeri yang tidak aman, sangat mungkin, ya, bahwa hijrah tempat itu lebih pas. Jadi kayak di beberapa tempat, ya, kaum muslimin yang di situ minoritas, masya Allah, ya, tidak diberi hak untuk beribadah, berakidah dan sebagainya, maka menyelamatkan diri keluar dari negeri itu lebih baik. Dan tentunya kaum muslimin yang di luar sana, kaum muslimin yang punya kesempatan membantu, wajib untuk menolong. Makanya masyarakat muslimin rahimahumullah, sebetulnya kita itu kadang sedih banget, ya. Banyak kaum muslimin yang membutuhkan tempat, ya, banyak tempat yang ya tidak dimanfaatkan. Itu ketika ada kaum muslimin yang
harus menyelamatkan iman, kadang terusir lagi dan seterusnya. Ya karena apa? Ya itu tadi, kita ini diikat oleh sebuah hukum yang ya alhamdulillah ya ternyata itu memecah belah kita sendiri. Ya. Hukum batas-batas negara dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga ya apa yang saya sampaikan ini yang merefresh ingatan kita bahwa sebetulnya kaum muslimin itu satu tubuh ya, berukhuwah satu dengan yang lain. Kemudian bahwa perkara iman, perkara amal, perkara agama ini adalah perkara yang sangat penting di tubuh kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah kaum muslimin harus senantiasa mewaspadai makar-makar musuh Islam. Dan yang keempat, kaum muslimin harus solid, harus kuat, internalnya kuat dan membangun kekuatan terus menerus. Ya, jangan sampai dilemahkan, jangan sampai kaum muslimin ini digerogoti, jangan sampai kaum muslimin diadu domba di dalam. Makanya tadi perkatnya adalah ukhuwah, ya. Ukhuwah itu lembut seperti semen, gitu ya, seperti air, ya. Dan tapi bisa masuk ke semua lini. Makanya kaum muslimin harus pandai-pandai sekali merajut ukhuwah itu dengan siapapun, dengan ormas manapun. Selama itu adalah bagian dari kaum muslimin, maka wajib untuk kita ukhuwah. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah. Sebetulnya ini berlama-lama ya, tapi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah saya akan sampaikan tema hijrah berikutnya. Banyak hal yang ingin saya sampaikan. Demikian, ada yang tanya? Iya, Pak. Tetap. Yang mana nih? Enggak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan hijrah ini, Ustaz ya. Enggak jauh-jauh di Jawa saja. Kalau di Jawa terkait dengan satu suro, itu ya. Nah ini banyak di antara kita pejabat-pejabat yang notabene dengan tangannya, dengan lisannya bisa merubah dengan dalih kearifan lokal, melaksanakan budaya-budaya seperti itu yang kita tahu di Blitar, di Nganjuk, di Jogja, dan didoai dengan doa-doa Arab kan gitu ya. Nah itu orang selatan kan begitu. Dan doa-doanya yang mengambil dari ya bahasa itu. Nah bagaimana hal ini bisa berlangsung terus kan, kadang-kadang kita itu juga berpikir tidak logis kan kadang-kadang. Nah gimana reaksinya kita bagaimana menyikapinya gitu Ustaz? Iya. Baik, ini kaitannya dengan budaya yang salah kaprah ya. Jadi ketika kita ini berislam, maka Allah minta untuk berislam secara kafah, secara totalitas. Artinya satu paket lah ya, akidahnya akidah Islamiyah. Dan semua yang lahir dari akidah, termasuk budaya itu tumbuh dari akidah sebetulnya. Kelihatan sekali kalau budaya itu ya akidah. Karena di situ tuh ada pengharapan, ada keyakinan kalau nggak begitu nanti begini dan seterusnya. Makanya kita kaum muslimin yang sudah biasa ngaji, insya Allah sudah paham. Terus bagaimana menyikapi itu? Tentu harus ada apa yang diperintahkan Allah SWT ya. Perintah Allah dalam Al-Quran itu kita disebut umat terbaik karena dua hal yang kita senantiasa kerjakan, dan itu berlaku terus. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tentu dengan cara-cara, tentu dengan teknis yang elegan, yang bagus gitu ya. Kalau kita menyampaikan melalui tokoh-tokoh kita nasihat kepada mereka, para pemimpin untuk meninggalkan itu sudah sampai dan mereka tetap melakukan itu, maka ya kita barang ya, kita berlepas diri. Kita berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah menyampaikan itu, dan kita menyampaikan sudah maksimal, misalkan ya, sudah didatangi atau mungkin lewat tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, atau seperti apa, maka kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak punya tanggung jawab lagi. Karena dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menyampaikan kepada kita, kenapa kalian harus bersusah payah untuk menyampaikan dakwah itu? Agar kami ada udzur di hadapan Allah, ada alasan di hadapan Allah kelak,
bahwa kamu sudah menyampaikan. Jadi menyampaikannya usahanya sudah maksimal, tapi adapun tadi hidayah atau apapun itu betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus paham. Makanya di sini pentingnya dakwah dan pendidikan, ya. Karena mohon maaf, pemimpin itu kalau dalam alam demokrasi, ya, dalam alam yang masya Allah seperti sekarang, ya, itu bukan lahir dari rahim orang-orang beriman, dan begitu. Jadi hasil dari ya sesuatu yang instan dan kadang itu dipoles demikian rupa. Padahal kan kalau ayatnya jelas ulil amri minkum, ya, dan memimpin minkum dari kalian. Kumnya itu kembali kepada muslimun, orang-orang beriman, orang-orang mukmin, ya. Itu yang saya pahami begitu, ya. Jadi sangat mungkin mereka itu akan menjadi corong dari kaum muslimin sendiri, menjaga kaum muslimin akidahnya, ya, tidak hanya akidahnya bahkan yang lain juga. Jadi selaras kayaknya ayatnya, doanya itu waja'alna lil muttaqina imama. Jadi orang beriman pemimpin bagi orang beriman, orang muttaqin pemimpin bagi orang muttaqin, begitu. Iya. Ini sebetulnya masalah yang sudah sekian lama, Pak. Tapi jangan putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Ya, kita berdoa kepada Allah, berikhtiar. Ini banyak insya Allah, ya. Jadi generasi-generasi yang muda-muda ini, ya, jangan katanya Ustaz Hendra Uba itu jangan main game cacing terus gitu, ya. Oh ya, insya Allah betul itu bagian dari strategi itu untuk melemahkan kaum muslimin. Yang muda-muda malah dilemahkan sekarang gitu, ya. Nah ini tiba saatnya nanti yang muda-muda ini tampil menjadi pemimpin, dan ketika kalian menjadi pemimpin, maka kalian menjadi representasi dari orang-orang beriman, memimpin orang beriman. Nah, di situ Pak pentingnya dakwah, ya. Bukan berarti kemudian kita ini pesimis. Kondisinya seperti itu. Iya, kita tahu itu kesyirikan, banyak kesyirikan, memandikan kebo, kemudian macam-macam gitu atas alasan kearifan lokal dan seterusnya. Dan ya kita terus berusaha. Insya Allah meskipun dalam waktu yang dekat tidak instan, ya, tapi kita diharapkan Allah sudah punya alasan, kemudian dan kita berharap agar Allah segera mengganti dengan kondisi yang lebih baik. Mungkin begitu Pak jawaban saya, agak diplomatis sedikit lah, ya, karena susah memang, ya, karena pemimpin gitu, ya. Ya karena itu pun juga 5 tahun gitu, 5 tahun kadang nggak kepilih, ya, orang-orang yang baik kadang nggak kepilih. Allah, selain Pak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tentang kisah Rasulullah, ya, dimulai dari Mekah menikah dengan saudagar, ya, kemudian akhir hayatnya di Madinah. Banyak cerita yang agak kontradiktif gitu, Ustaz. Dikisahkan bahwa Rasulullah itu kaya raya gitu, ya, memberi nafkah kepada istri-istrinya itu dengan jumlah nominal yang pernah saya dengar itu fantastis gitu. Bahkan pada saat mahar, ya, itu juga sangat fantastis. Tapi ada kisah juga yang mengisahkan bahwa Rasulullah itu meninggal itu tidak meninggalkan apa-apa gitu. Terus bahkan ada kisah juga Rasulullah itu ada sahabatnya yang mengunjungi beliau, tidur di tikar kulit gitu, ya, terus membekas itu. Nah sahabatnya itu nangis. Nah ini sebenarnya kondisinya itu bagaimana gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, insya Allah, ya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah kaya raya atau seperti apa? Jadi beliau itu, saya langsung singkat saja, beliau itu sebetulnya orang yang kaya, tapi hidupnya sederhana, ya, sederhana. Dari mana harta kekayaan Nabi di awal-awal pernikahan dengan Ibunda Khadijah sampai punya putra 7, putrinya 4, putranya 3, seterusnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam keadaan yang luar biasa, ya. Luar biasa, cukup, bahkan lebih dari cukup. Kemudian pindah ke Madinah,
Kemudian di sana apakah tidak cukup? Cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi dari mana? Ada yang bertanya dari mana sumber pendapatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pendapatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak itu adalah dari ghanimah. Ya. Di antaranya dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Sebetulnya nggak enak kalau diterjemahkan harta rampasan perang, karena orang perang itu kan pasti pernah kalah. Yang kalah, ya konsekuensinya diambil gitu. Dari ghanimah, juga dari yang lain-lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima zakat, ya. Tidak menerima zakat. Tapi setiap kali ada orang yang berzakat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalurkan kepada orang-orang yang butuhkan. Tapi hanya menerima hadiah saja. Dari sini, masyaallah muslimin rahimakumullah, tergambar kesederhanaan, Pak. Luar biasa. Nabi itu sederhana. Dan pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau misalkan hitung-hitungan harta, ya, sekali dapat itu luar biasa, banyak, ya. Mungkin sampai tawang itu hartanya saja kita ngitungnya dari ini aja, ya, waktu perang Badar aja, ya. Itu berapa kekayaan Quraisy yang hendak disita kaum muslimin dalam perang Badar itu hanya baru satu gambaran saja. Itu ada kurang lebih 5.000 dinar uang yang dibawa oleh Abu Sufyan gitu, ya. Kemudian ontanya sekitar berapa, ya? Ada 500 kalau nggak salah. Dan itu Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, ini kafilah dagang Quraisy gitu. Dengan sekian kekayaannya dan hanya dikawal 30-40 orang. Itu yang saya ingat. Belum lagi penyergapan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum itu. Jadi perang Badar itu banyak rentetannya sebelumnya. Nah itu saja sudah. Saya kalau hitung-hitung 5.000 dinar, ya, hari ini 2 juta, ya. 10 M, ya. Ya. Sekitar 10 miliar gitu. Itu satu kali sergap, gitu. Berarti kita bisa membayangkan juga gitu kan berapa kekayaan Quraisy secara keseluruhan kalau misalkan mereka keluar dengan semua hartanya, ya. Dan sama kaum muslimin juga begitu, kalau mereka kalah, ya habis harta mereka, kadang ditawan, diambil hartanya dan seterusnya. Nah, itu diantara yang saya ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada pemasukan secara khusus, ya. Kadang lebih banyak itu dari harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin, ghanimah itu. Kemudian itu pun tidak semuanya dipakai oleh Nabi sendiri, ya, hanya untuk kebutuhan. Betul kalau katanya ayat tadi, bapak tadi, bahwa para sahabat itu menangis melihat kondisi Nabi yang sangat-sangat sederhana. Padahal sahabat yang lain itu ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan yang bisa memberikan fasilitas, tapi ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Alasannya apa? Ada. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ingin hidup bersahaja, ya. Kemudian beliau juga ingin memberikan contoh kepada para kita umatnya ini bahwa kesederhanaan bukan berarti kita dilarang untuk kaya, tidak, tapi hidup sederhana itu jauh lebih baik, ya. Lebih fokus kepada perkara akhirat dan yang bermanfaat untuk umat. Kalau sudah punya expander 1 gitu lah, ya, punya Alphard 1 gitu. Kadang orang masih ingin nambah lagi gitu. Ya sudah cukup lah gitu, ya. Pernah ada pertanyaan yang bagus juga, bahwa kita nggak boleh punya fasilitas yang bagus, rumah bagus, kendaraan bagus, kalau pakaian bagus. Penting, itu penting, ya. Agar menunjukkan kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga atas dasar kebutuhan kita juga, gitu, ya. Gak apa-apa kaum muslimin itu punya kendaraan yang bagus, di Arab itu kendaraan bagus-bagus gitu, ya. Bahkan kadang rusak-rusak itu rusak dikit cuma bempernya peyok, langsung ditinggal di pinggir jalan, gitu, ya. Saking kayanya. Lah, masyaallah muslimin rahimahumullah. Jadi kalau ingin bandingkan Nabi, lihat para sahabat, gitu, ya. Para sahabat yang lain itu malah bergelimang harta, ya, banyak, tetapi mereka juga ingin hidup sederhana. Seperti Abdurrahman bin Auf, ya, mereka luar biasa, kekayaannya luar biasa. Tetapi mereka ini mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kita ini masyaallah muslimin rahimahumullah, hisab harta itu berat, Pak. Hisab itu berat, harta
harta itu kalau dihisab berat. Makanya Nabi mengatakan nanti hisabnya orang kaya itu berat ya, dibandingkan orang miskin. Orang miskin itu kayak orang masuk supermarket ya, bawa keranjang masuk, bawa troli gitu, kemudian balik lagi kosong. Paling cuma dilihat gitu sama kasirnya itu, bapak nggak beli apa-apa ya, nggak ada, mau nggak ada uangnya, itu aja, selesai. Hisabnya cepat kan. Tapi kalau orang kaya bawa troli masuk, bukan hanya 1 troli, 2 troli, 3 troli dia bawa gitu. Dihitung satu-satu ya. Jadi semua jadi lama ya. Masyarakat muslimin rahimahumullah, tidak masalah kita ingin jadi orang kaya, tapi bersikap zuhud itu yang penting. Apa itu zuhud? Zuhud itu dari Rasulullah betul-betul zuhud luar biasa ya. Dan istri-istrinya itu dididik luar biasa seperti itu, Pak. Ini yang membuat kita kagum ya. Ibunda Aisyah cerita, kami pernah 1 bulan lebih itu hanya makan kurma dengan kualitas paling rendah ya. Jadi makanan yang paling sederhana di kota Madinah itu masih ya, Nabi SAW di bawahnya lah gitu. Jadi itu zuhudnya Nabi. Tapi kalau sudah dapat makanan, Pak, coba lihat yang lain. Nabi itu makan kesukaan Nabi itu paha kambing ya. Paha kambing itu makanan kesukaan Nabi. Jadi luar biasa berkualitas ya. Kalau kita bahasakan hari ini itu makanan Nabi itu spesial. Biasa. Tapi beliau sederhana. Beliau makan tidak sampai kenyang. Ya. Beliau itu senantiasa menjaga vitalitas tubuhnya, dan mungkin karena hidup sederhana itu jadi lebih fit ya, lebih wallahu a'lam. Tapi intinya adalah kesederhanaan, kezuhudan. Jadi kalau ada orang nyari celahnya Nabi ini pintar berteori tapi nggak bisa praktekkan, itu nggak ada, Pak ya. Jadi betul-betul dilihat keseharian Nabi itu luar biasa sederhana sekali ya. Bukan berarti Nabi itu menolak kekayaan ya. Kalau mau ya bisa. Tapi setiap kali beliau dapat harta dipakai untuk kebutuhan beliau ya, minimal ya. Kebutuhan beliau itu sudah cukup, kemudian setelah itu harta itu beliau bagikan kepada ahlus sufah. Orang-orang yang tinggal di masjid yang banyak, yang tidak punya pekerjaan tetap itu, dan memotivasi sahabat untuk berinfak. Mungkin begitu, Pak ya. Insyaallah. Jadi sebetulnya lebih kepada dorongan untuk hidup sederhana. Bapak tahu ya? Mungkin pernah dengar kudanya Nabi, kuda terbaik, Pak. Ya. Yang dipakai Nabi itu kuda terbaik. Ya, kuda kemudian ontanya terbaik. Al-Qaswa, tidak main-main. Tapi kalau punya barang tuh terbaik, Pak, bagus. Ya. Tapi ya itu sesuai dengan fungsinya gitu ya. Tapi kalau bicara terbaik, sahabat mengakui kudanya terbaik ya, kontanya terbaik. Ya Pajero lah minimal. Isi pengajian, isi bawa Pajero gitu. Ya. Tapi kalau sederhana banget. Ada orang butuh sampai tuh orang Yahudi pernah ada yang narik sandang Nabi itu, orang Badui. Apa yang diminta dikasih, kamu minta apa dikasih. Pernah itu ada seorang Badui juga, seingat saya itu ngetes Nabi ini luar biasa. Apa benar Nabi ini orang yang jujur, orang yang dermawan? Karena beritanya begitu. Dia datang di hadapan Nabi lalu mengatakan, wahai Muhammad, apakah boleh saya diminta? Apakah engkau akan mengizinkan saya minta hartamu? Waktu itu Nabi itu punya sekitar 100 ekor kambing atau berapa gitu. Silakan ambil semua, diambil, dikasih semua. Dikasih semua, Pak. Itu orang kalau lihat seperti itu, apa nggak terenyuh itu, Pak ya. Makanya setelah itu dia beriman kepada Nabi SAW ya. Justru apa yang kamu inginkan ambil aja. Dikiranya cuma ngambil 1 ekor 2 ekor, Pak. Kalau kita gitu ya. Ini minta semua, Pak, dikasih semua sama Nabi SAW. Ya, inilah akhlak Nabi SAW ya. Jadi betul-betul zuhud beliau, betul-betul zuhud. Demikian, Pak ya. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, masyarakat muslimin rahimahumullah, kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.